Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang diberkahi ini insyaallah. Juga semoga dengan niat yang diberikan keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengkaji beberapa ayatnya atau hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan itu bertambahlah pemahaman kita tentang agama kita, ya. Seiring dengan bertambahnya pemahaman kita tentang agama kita, semoga bertambah pula kualiti ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang untuk itu Allah ciptakan kita. Allah berfirman, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku, ya. sebagaimana telah disampaikan, materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah bertema tentang syarah kalimat tauhid, ya. Tauhid, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, adalah sesuatu yang sangat mendasar, yang harusnya setiap muslim memulai, ya, bangunan agamanya dengan menyempurnakan pondasi tauhidnya ini. Tayyib. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala utus seorang nabi pun atau rasul yang diutusnya kecuali pasti untuk menyeru manusia kepada tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang pun Rasul sebelummu ya Muhammad kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budun, maka sembahlah aku, ya. Dan kemudian tauhid ini pula yang menjadi standar awal sahnya atau diterimanya semua amalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya sebesar apapun amalan seorang hamba, namun ketika dia adalah bukan orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tak akan menerima amal solehnya tersebut. Katakanlah billions yang disumbangkan oleh seseorang di jalan kemanusiaan, billions katakan, tapi dia tidak bertauhid dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, then it's nothing. Allah subhanahu wa ta'ala tak menerimanya. Atau seseorang yang melakukan puasa ribuan hari atau sholat ribuan rakaat, tapi dia adalah orang yang juga di satu waktu mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, syirik, tauhidnya tidak baik, maka itu semua tidak ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid adalah hal yang sangat mendasar. Tauhid adalah starter as a Muslim to study his deen, ya. Harus berangkat dari tauhid. Sempurnakan pengenalan kita, ma'rifat kita tentang tauhid. Barulah kita berangkat atau melangkah ke next step, ya, mempelajari agama kita. Tauhid adalah bagian daripada akidah. Tauhid adalah bagian daripada akidah. Jadi akidah adalah sesuatu yang umum, ya. Akidah sesuatu yang berkaitan dengan faith, dengan keyakinan.
Oke? Kalau dibilang tauhid berarti bagian daripada akidah, pelajaran akidah. Tapi kalau dibilang akidah belum tentu bicara tentang tauhid. Ini ikatan antara akidah dan tauhid. Akidah itu sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan. Surga, mengimani surga, neraka, azab kubur, ya kan? Dan lain-lain itu bagian daripada akidah, tapi bukan bagian dari pembahasan tauhid. Tauhid ini berbicara tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita akan coba jelaskan tentang tauhid di sini, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Kita akan sedikit juga membahas tentang sejarah tauhid supaya kita dapat memahami lebih baik tentang tauhid yang dimaksud dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, ya. Oke, bisa kita mulai ya. Tauhid, ikhwani rahimakumullah, sesuatu yang sangat azim, sesuatu yang sangat agung. Ya. Dia adalah kewajiban pertama yang Allah wajibkan. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada seluruh hambanya adalah untuk mentauhidkannya. Maka dari situ dikatakan, kita sampaikan tadi bahwa tidaklah Allah mengutus seorang pun nabi atau rasul kecuali pasti diperintahkannya untuk menyeru kepada tauhid. Ini kewajiban pertama. Ya. Dan dengan tauhid ini Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dengan tauhid yang baik, maka akan terhapuskan dosa-dosanya yang lain. Asalkan dia memiliki sisi tauhid yang baik. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan tauhid ini. Seperti yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibnu As, hadithul bitaqah, hadis tentang bitaqah. Bitaqah means stroke. Kalau kita belanja tuh suka ada stroke-nya. Yani paper yang memanjang, ada catatan, notes. Okay? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaiq. Seorang di antara umatku dipanggil di antara di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Ini judgment day. Okay? Dipanggil seseorang kemudian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunsharu lahu tis'ah wa tis'ina sijillat. Kemudian dihamparkan di hadapannya 99 notes tadi. Dan ada jumlahnya 99. Bisa difahami bahasa anak? Insyaallah bisa difahami ya. Dihamparkan di hadapannya 99 notes. 99 catatan yang memanjang. Dan ada 99 buah. Kulla sijillin muddal basar. Dan setiap notes tersebut, setiap kertas itu panjangnya sejauh mata memandang. Terus ada 99. Ini isinya semuanya poin-poin dosa dia. Poin-poin dosa yang dia perbuat selama hidupnya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kau mengakui semua dosa ini? Bala ya Rabb, ya. Kami mengakui. Adzalamaka katabati al-hafizuna syai'an. Apakah para penulisku, yakni malaikat yang menulis dosa, menzolimimu sedikit pun? Yakni adakah dosa di situ yang kau rasa kau tak lakukan tapi kok ditulis nih gitu. Kayak error, ya kan? Nggak ada error pada angel, error ada pada human, makanya dibilang human error. Ada nggak angel salah error nulis? La ya Rabb, tidak ada ya Rabb, aku akui semua itu. Ya kan? Kemudian dikumpulkan seluruh dosanya ini, dikumpulkan 99 sijilat itu, dikumpulkan, thumma yudha'u fi kiffah, ditaruh di satu sisi timbangan. You guys know timbangan ya? Timbangan di sini kan? Kemudian, innalaka indana hasanah. Allah berkata kepada hamba ini, bagaimanapun kau punya catatan good, yakni catatan kebaikan di sisi kami. Tsumma ji'a bi bitaqah, dihamparkanlah di hadapannya bitaqah, satu kartu.
Dibanding 99 tadi, ternyata amal solehnya cuma satu kartu. Sesobek kertas itulah. Fiha la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tertulis di situ, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hamba itu berkata, ya Rabbi ma hadza fi hadza. Apalah arti secari kertas ini dibandingkan yang tadi yang begitu menggunung dosa yang sangat banyak itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tuzlamul yaum. Sesungguhnya kau tak akan dizolimi hari ini. Yakni keadilan akan ditegakkan, sekecil apapun akan dihitung. Oke? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, begitu juga syarran yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil apapun keburukan, dia akan lihat balasannya. Sekecil apapun kebaikan, dia akan lihat balasannya. Kemudian la ilaha illallah ini Muhammad Rasulullah ditaruh di satu sisi timbangan satunya. Okay? Ternyata tosyat biha la ilaha illallah. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maknanya dosa-dosanya yang begitu banyak tadi terampuni dengan tauhid yang baik yang ada pada dirinya. Tadi la ilaha illallah ini kalimat tauhid. Tauhid ini kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Ya. Kemudian juga di Ibnu Hibban rahimahullah dan lain-lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rabbi alimni, wahai Tuhanku, ajarkanlah aku sesuatu syai'an ad'uka wa adzkuruka bih, yang dengan itu aku berdoa kepadamu dan aku mengingatmu. Wahai Tuhanku, ajarkan aku suatu kalimat yang dengan kalimat itu aku bisa berdoa dengan baik kepadamu dan berzikir dengan baik kepadamu. Oke? Allah pun berkata kepada Musa, Musa ini kalimullah. Kalimullah means seseorang yang Allah bicara langsung padanya tanpa wasilah, tanpa Jibril, langsung. Makanya gelarnya kalimullah, Musa alaihissalam, Ibnu Imran. Ya Rabbi, ajarkan aku suatu kalimat yang dengan itu aku berdoa kepadamu dan aku berzikir kepadamu. Allah berkata, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kata Musa alaihissalam, ya Rabbi, la ilaha illallah, ana udah tahu. Ana udah menyebutkannya, dan begitu pun orang-orang yang beriman sebelumku sering mengatakan la ilaha illallah. Musa wants something more. Okay? Barulah Allah berkata, ya Musa, law wudi'atis samawatu sab'u wa amiruhunna ghairi. Wahai Musa, andai saja langit yang 7 lapis dan semua makhluk yang hidup di dalamnya, malaikat yang hidup di langit ini, malaikat, penduduk langit, citizens langit tuh malaikat. Okay? Andai saja langit yang 7 lapis dan seluruh penduduknya dikumpulkan di satu sisi. Begitu juga al-ard, bumi, dan seluruh yang ada isinya ditaruh di satu sisi. Okay? Kemudian la ilaha illallah di sisi satunya, latashat biha la ilaha illallah. Niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Tuh, ajib. Amazing. La ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, it's not just a word you said with your tongue. No. Tapi kalimat yang kau mesti fahami hakikatnya dengan baik dan kemudian kau penuhi consequences-nya in your life. Okay? Bukan sebagaimana orang-orang sufi atau orang-orang murjiah yang berkata bahwa seseorang yang berkata la ilaha illallah, dia beriman kepada Allah, maka dosa sebesar apapun tidak berefek lagi baginya. Ini murjiah, ini sesat, nggak boleh. Oke? Mereka berkata tidaklah berefek dosa sebesar apapun bagi seseorang yang beriman, sebagaimana tidak berefek amal soleh sebesar apapun bagi orang yang kafir. Yani orang kafir, dia mau lakukan amal soleh seperti apapun, tidak jadi pahala kan untuknya, ya kan? Kemudian mereka kiaskan kepada orang yang beriman. Begitupun orang beriman, kalau sudah beriman, dia mau zina, mau mencuri, mau apapun, itu tidak berefek lagi baginya. No, it's wrong. Salah, sesat. Murji'ah. Okay? Atau sufi-sufi yang menjadikan kalimat Allah sebagai zikir-zikir, awas. Menyebut Allah saja tidak jadi pahala.
Seseorang menyebut Allah. Ini zikir bukan? Hah? Belum zikir Allah. So what? Kalau kau bilang subhanallah, oke, zikir. Alhamdulillah, oke, zikir. Allahu Akbar, oke, zikir. Tapi kau bilang Allah. Zikir kalimat Allah 1000 kali. Allah, 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 Allah. Gitu kan Sufi? Lama-lama jadi Iya. Dan mereka berkata kalimat ini lebih tinggi dan mulia daripada kalimat Allah. Itu kesesatan-kesesatan Sufi yang salah memahami hal-hal demikian. Dan betul sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir perkataannya di bumi yakni sebelum meninggal la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha ta'ala harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi api neraka man qala la ilaha illallah, orang-orang yang berkata la ilaha illallah. Hadis-hadis ini sahih, tapi memahaminya yang keliru. Seringkali orang memahaminya keliru. Seolah-olah la ilaha illallah ini hanya sebuah kata la ilaha illallah. Ya, nggak ada hakikatnya dan nggak ada. Nah, kita lihat bagaimana memahami maksud la ilaha illallah dengan baik. Lihat penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga praktek Rasul dan salafus saleh dalam mempraktekkan tauhid dengan baik. Ini yang dimaksud dengan la ilaha illallah yang memiliki keutamaan tersebut, bukan hanya sebatas kalimat yang diucapkan oleh lisan. Tayyib. Nah, ini yang akan kita coba pahami dengan baik. Oke. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Oke? Artinya menjadikan satu. Menjadikan satu. Awas, bukan mensatukan, bukan unite, bukan. Tapi menjadikan satu dan menafikan yang lain. Tuh. Oke? Wahada yuwahidu baru jadi tauhid. Oke? Maknanya menjadikan dan hanya satu Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Dan menafikan Tuhan-Tuhan lain yang disembah. Menegaskan bahwa yang hak untuk disembah hanyalah Allah. Semua sesembahan lain selain Allah batil. Hak lawan kata dari batil. Hak lawan kata dari batil kan? Nah, inilah makna la ilaha illallah. Artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, tidak ada sesuatu yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Maknanya, segala hal lain yang diibadahi, yang disembah oleh manusia selain Allah, maka lawan kata hak tadi, yaitu la ilaha illallah berarti maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maknanya semua zat-zat lain, hal-hal lain yang diibadahi oleh manusia, disembah oleh manusia selain Allah, maka batil. Ini konsekuensi untuk berkata la ilaha illallah. Maka nggak boleh ragu berkata bahwa agama lain selain Allah salah, batil. Sesembahan-sesembahan lain selain Allah salah. Hanya Allah yang hak untuk disembah. Nggak boleh untuk seseorang yang telah berkata la ilaha illallah terus dia berkata sudah semua agama baik, semua mengajarkan. Nggak boleh. Ini konsekuensinya ada al-wala, loyalty.
wal bara, keberlepasan diri. Wala kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan seluruh ajarannya, dan berlepas diri dari hal-hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajarannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah. Al-wala wal bara. Oke? Jadi makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Oke? Saya teruskan ya. Bisa difahami kan? Bisa difahami insyaallah ya. Nanti bengong nih bengong ngerti kan, bukan bengong ngantuk kan? La ilaha illallah, ulama menjelaskannya, ini terdiri dari dua rukun. Tahu rukun? Ada rukun, ada syarat. Oke? Rukun, bagian dari sesuatu. Fahami ini dulu. Rukun, part of something. Syarat, hal yang di luar sesuatu itu. Contoh, takbiratul ihram, ruku, sujud, itu rukunnya sholat. Maknanya, bagian dari praktek sholat, part of sholat. Iya gak? Iya gak? Oke? Tapi wudu, bagian dari sholat bukan? Dia syarat sholat, bukan rukun sholat. Paham? Rukun tubuh, tangan, body, kepala, kaki, itu rukun. Syarat untuk tubuh supaya survive, makan, minum, oksigen, itu syarat. Di luar tuh, paham rukun sama syarat ya? Oke? Tauhid punya rukun, terdiri dari dua rukun, supaya sempurna. Oke? Dan dua rukun ini harus difahami dengan baik. Pernah ada yang menjelaskan ini insya Allah ya. Ini cuma mengulang materi ya. Rukun yang pertama namanya an-nafi. Menafikan. Meniadakan. Ketika seseorang berkata, la ilah. Tiada Tuhan. Tuh. There is no God at all. Nafi. Menafikan. Titik zero, titik neutral. Oke? Rukun yang kedua, rukun yang pertama apa tadi? Nafi. Rukun yang kedua, al-isbat. Menetapkan, menegaskan. Illallah. Maknanya Allah adalah Tuhan. Meyakini bahwa Allah adalah siapa? Tuhan, zat yang disembah. Sekali lagi, rukun yang pertama an-nafyu, nafi, menafikan. Bahasa Indonesianya menafikan memang. Bahasa sininya apa? Menafikan juga ya. Menafikan, meniadakan sama sekali. La ilah, no God at all. Oke? Rukun yang pertama menafikan. Yang kedua al-itsbat, menetapkan, menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan. Allah siapa? Allah itu Tuhan yang disembah. Oke? Ini satu tidak boleh terpisah dari yang lain. Mesti selalu bersama. Oke? Kalau seseorang hanya pada la ilah, apa yang terjadi? Atheist. Dia jadi ateis, mulhid. Atau seseorang hanya berkata Allah adalah Tuhan, maka apa yang terjadi? Iya, it's not enough. Seseorang berkata Allah siapa? Allah Tuhan. Dia bisa syirik. Jangan bilang musyrik. Oke? Kita sifati amalnya. Kita sifati prakteknya. Tapi jangan dulu sifati orangnya. Untuk orangnya ada syarat-syarat nanti. Mengkafirkan, takfir,
tasyrik, tabdi, ini panjang prosesnya. Makanya sifati, belajar bedakan antara mensifati sebuah praktek yang salah, perkataan yang salah, atau mensifati orangnya. Nanti dulu. Seseorang bisa jadi dia mengatakan kata-kata kufur, tapi nggak boleh kita bilang dia kafir. Nggak boleh, ntar dulu. Seseorang melakukan sebuah kesyirikan, dia nangis-nangis di kuburan, dia berdoa minta-minta di kuburan. Syirik gak? Syirik gak? Jangan ragu dong, jangan-jangan ente masih lagi nih. Ragu ngomongnya kelihatannya. You doubt. Hah? Syirik kan? Oke. Tapi jangan langsung bilang musyrik, nggak boleh. Awas. Ada prosesnya nanti. Ahlus sunnah bukan tukang mengkafir-kafirkan sebagaimana yang dituduh ahlul bidah bahwa kita nih tukang kafir-kafirin. Enggak, kita mensifati amalannya, jangan orangnya. Tayyib. Kalau seseorang hanya berkata bahwa Allah adalah Tuhan, dia syirik. Bisa jadi dia masih mentuhankan hal-hal lain selain Allah. Kalaupun dia mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Oke, sampai situ dapat difahami nggak? Bisa difahami insya Allah ya? Boleh minum dulu? Boleh. Kita teruskan ya. Kaum musyrikin yang ada sekarang, kufar, banyaknya di sini. Mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Zaman sekarang. Dulu, kaum musyrikin yang dulu banyaknya di sini. Oke? Mereka, kaum yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta. Mengatur rizki, menghidupkan, mematikan. Mereka beriman itu. Mereka mengakui hal itu. Oke? Allah yang maha memberi manfaat, Allah yang maha memberi madarat. Mereka mengimani itu semua. Allah yang menggantikan siang dan malam, yang mengatur berjalannya alam semesta, universe, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin terdahulu mengakui hal itu. Allah banyak menegaskan hal ini. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah." Apabila engkau ya Muhammad tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan bilang Allah. Tuh. Allah yang bilang. Wala in di ayat lain, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar." Apabila engkau tanya kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan kemudian mengatur berjalannya matahari dan bulan? Oke? La yaqulanna Allah, niscaya mereka akan bilang Allah. Itu mereka akui. Oke? Tapi ketika diseru untuk mengatakan la ilaha illallah, oke? Mereka nggak mau. Karena mereka faham betul makna la ilaha illallah. Mereka orang Arab yang sangat memahami bahasa Arab dengan baik. Hanya dari kalimatnya saja, hanya dari redaksi zahirnya, mereka tahu konsekuensinya. Nah, itu mereka nggak mau. Konsekuensinya berarti aku nggak boleh lagi menjalankan tradisi yang diajarkan oleh ayahku, kakekku untuk mengkeramatkan monumen-monumen yang mereka keramatkan. Berarti aku nggak boleh juga, berarti posisi sosialku yang diagungkan di antara kaumku akhirnya tidak ada lagi. Karena apa? Karena berubah agamaku dengan berkata la ilaha illallah. Tuh, konsekuensinya banyak. Dari situ mereka nggak mau bilang la ilaha illallah. Paham? Nah, kenapa kaum yang sekarang dengan mudah berkata la ilaha illallah, mereka belum paham konsekuensinya. Mereka pikir berkata bahwa Allah adalah Tuhan cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Padahal mereka masih mengkeramatkan kuburan. Padahal mereka masih mengkeramatkan azimat-azimat. Keris, apa kalau di Jawa, batu
kalung, ya kan? Pohon-pohon keramat, kuburan-kuburan keramat. Tayyib. Dan kemudian ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dapat difahami sampai situ ya. Oke? Kita akan coba lihat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata dalam mentafsirkan yang ayat yang di surat Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mundzirin mubasysyirin wa mundzirin. Tadinya manusia adalah umat yang satu. yakni agama manusia itu satu dulu. Okay? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Liyahkuma bainahum, untuk menghukum di antara mereka fi makhtalafu fi, padahal yang mereka berbeda pendapat. Padahal yang mereka bertentangan padanya. Oke? Okay? Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan bahwa pada awalnya seluruh manusia agamanya adalah Islam. Bertauhid dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya seluruh manusia beragama Islam dan bertauhid dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini awalnya dibawa oleh Adam alaihis salam. Jadi nggak ada agama lain di muka bumi selain Islam. Oke? Tidak ada agama lain selain Islam. Perhatikan dulu hal ini. Antara Adam dan Nuh alaihi salam berapa tahun? 1000 tahun. Oke? Antara Nuh dan Ibrahim berapa tahun? 1000 tahun. Thayyib. Fahami hal ini dengan baik. Dulu manusia semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Beragama dengan agama Islam. Enggak ada agama lain kecuali Islam pada awalnya. Oke? Kemudian Adam alaihi salam meninggal. Meninggal, kemudian anaknya semakin banyak dan semakin jauhlah zamannya dari zaman Adam alaihi salam. Nah, pada mereka tidak melestarikan ilmu agama yang dibawakan oleh ayah mereka, yaitu Adam alaihi salam. Semakin tipis, semakin mereka nggak mengenal ilmu agama. Akhirnya karena ilmu agama semakin hilang, mulailah mereka improve hal-hal baru untuk memenuhi rohani mereka, untuk beragama. Mereka improving, inventing hal-hal baru yang tidak diajarkan Adam alaihi salam, baik sifatnya akidah ataupun sifatnya ibadah, ritual. Pertama, ada orang-orang soleh di antara mereka dan nabi-nabi di antara mereka yang seringkali terjadi mukjizat atau karamah. Namun sepentinggal orang-orang soleh dan nabi-nabi ini, mereka menceritakan dari ayah ke anak ke cucu, dulu ada si fulan, dia sakti luar biasa, dia begitu ibadah dengan baik. Nah, cerita ini berkembang, ditambah. Semakinlah orang-orang soleh ini dikenang dan semakin dikeramatkanlah, kemudian kesini-sininya mulai mereka mengkeramatkan hal-hal yang sifatnya peninggalan orang-orang soleh tersebut. Misalnya kalau ada tongkat ya tongkatnya, kalau ada tempat duduk batu pernah didudukin, nah batu itu dikeramatkan, atau kuburannya. Terus demikian berjalan sampai mulai mereka bikin hal-hal baru lagi. Yaitu apa? Mereka membuat monumen yang menggambarkan orang-orang soleh itu. Mereka jadikan patung-patung. Nah, patung-patung ini kemudian mereka hormati dan mereka keramatkan, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui patung-patung ini. Karena apa? Kita ini manusia biasa terlalu banyak dosa, nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa mendekatkan diri melalui wasilah, perantara. Tadinya orang-orang soleh dan para nabi
tersebut. Tapi ketika mereka semua meninggal, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Mereka cari cara. Oke? Mereka menemukan cara ini. Syaitan membisikkan kepada mereka dan menjadikan cara ini. Mengenang orang-orang soleh tersebut, kemudian mendekatkan diri kepada orang-orang soleh, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang soleh ini. Dan mereka yakin bahwa orang-orang soleh ini nanti yang akan memberikan syafaat kepada mereka di kuburan. Tuh, mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi telah terjadi kesyirikan, tapi mereka merasa benar bahwa apa ini? Mendekatkan diri kepada Allah, dan ini yang diajarkan oleh kakekku, ayahku. Terus satu generasi mengajarkan kepada generasi berikutnya, kepada generasi berikutnya, kepada generasi berikutnya, dan kemudian kesesatan pun semakin melebar. Dapat dipahami hal ini? Oke? Sampailah terjadi sampai titik Allah menghukumi mereka telah syirik. Yaitu di zamannya Nuh alaihis salam. Pada saat itulah Allah turunkan, Allah utus Rasul yang pertama di muka bumi untuk membawakan keterangan dari Allah. Bahwa apa yang kalian lakukan dan kalian kira mendekatkan diri kepada Allah ini salah. Kalian ini udah syirik. Allah utus Rasul pertama di muka bumi. Siapa first Rasul? Nuh alaihis salam. Datanglah Nuh kepada mereka, menjelaskan kepada mereka. Oke. Tapi mereka menentang Nuh. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Nuh dan diseru oleh Nuh adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh ayah, kakek, nenek moyang mereka. Dengan tradisi yang berjalan di kaum itu. Ditentanglah Nuh alaihi salam. Iya gak? Terus Nuh mendakwahi mereka sampai 1000 tahun kurang 50 tahun. Nuh alaihi salam masa dakwah, oke? 950 tahun. Ini masa dakwah loh. Masa hidup beda lagi. Paham gak? Nih Rasul SAW lahir 0. Jadi Rasul umur berapa? 40 kan? 40 tahun. 40 tahun mulai dakwah. 13 tahun dakwah di Mekah kan? 3 tahun Syria, 10 tahun Jahriyah. 13 tahun di Mekah. Kemudian pindah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun kemudian Rasul meninggal di 10 Hijriah. Jadi masa dakwah Rasul berapa tahun? 13 di Mekah sama 10 Madinah. Jadi berapa ya? 23. Masa dakwah Rasul 23 tahun. Nah, Nuh alaihi salam masa dakwahnya 900. Berarti masa hidupnya berapa lama? Iya gak? Boleh minum lagi? Boleh. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Rasul yang pertama di muka bumi, membawakan keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutuslah Nuh untuk menyeru mereka kepada apa? Kepada kemurnian agama. To purify their deen. Oke? Allah utus dia to call the ummah to the purity of the deen. Nah, purity ini yang kita kenal dengan nama tasfiyah. Oke? Memurnikan. Nih, nanti dakwah setiap nabi di sini. Tasfiyah dan pernah dengar nggak bahasa ini? Tasfiyah dan tarbiyah. Tarbiyah means education. Oke?
Dia menyeru manusia kepada yang murni, kemudian mendidik manusia di atas kemurnian ini. Tasfiyah dan tarbiyah nanti menjadi manhaj. Curriculum. Manhaj means curriculum. Oke. Kurikulum dakwah para nabi dan rasul. At-tasfiyah wa tarbiyah. Karena apa? Karena mereka semua para nabi dan rasul, they are facing the same things, the same disease. Mereka menghadapi permasalahan yang sama, penyakit yang sama yang terjadi di setiap zaman, di mana umat yang ada telah terjauhkan dari kemurnian agama mereka sebagaimana dibawakan oleh Rasul yang diutus kepada mereka. Oke. Dari situ. Nuh alaihi salam menyeru mereka siang, malam, pagi, sore, dengan cara diam-diam dan dengan cara terang-terangan, dengan cara lembut, dengan cara tegas. Semuanya dicoba oleh Nuh alaihissalam. Nanti di rumah baca surat Nuh. Baca surat Nuh. Baca terjemahannya. Ya, nanti akan kita dapat gambaran. Oke? Nuh alaihissalam capek akhirnya. Penat. Penat ya. Penat. Akhirnya Nuh alaihi salam berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi lil kafirina dayyara. Ya Rabbi, jangan kau tinggalkan bagi orang-orang kafir di atas muka bumi ini tanah. Jangan kau tinggalkan tanah bagi orang-orang kafir di atas muka bumi. Maknanya apa? Flood them. Banjiri muka bumi. Syuf, doa Nabi dan Rasul makbul. Kalau dia minta muka bumi dibanjirin, banjir. Wajar Nuh alaihissalam meminta demikian after 950 tahun berdakwah. Syuf, Rasul SAW tahu waktu di Taif, Rasul di masa-masa 13 tahun awal di Mekah kan? Ya kan? 13 tahun awal di Mekah, Rasul ini meminta pertolongan, ayo tolong siapa yang mau melindungi kami dan kaum muslimin. Minta terus kepada orang-orang. Orang-orang yang haji datang, dia hampiri, tolong kami orang-orang yang lemah dan tertindas di sini, tolong kami. Siapa yang mau menolong kami, menerima kami agar kami berhijrah ke sana. Tapi nggak ada yang mau nolongin. Rasul pun akhirnya Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke Taif. Di Taif dia meminta tolong kepada orang sana untuk memberikan mereka perlindungan dari siksaan dan azab kaum musyrikin yang terjadi di Mekah. Tapi penduduk Taif pun menolak mereka dan memakinya, menolak Rasul dan memakinya, kemudian mengusir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul pun pulang dilempari batu oleh penduduk Taif sehingga Rasul pun berlari dalam keadaan berdarah mukanya. Karena apa? Lemparan-lemparan batu tersebut. Rasul pun lari dan terus berlari sampai dia nggak sadar di satu tempat dia terduduk. Udah nggak sadar nih. Dalam artian benar-benar shock, benar-benar depresi akan apa yang telah menimpanya. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, ini ada malaikat penjaga Akhsyaban. Akhsyaban 2 gunung batu yang berada di dekat Taif. Ini malaikat penjaga gunung itu. Dia memberi salam kepadamu. Malaikat tersebut pun berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata malaikat ini, kalau kau perintahkan kami li'an utabbiqa alaihimul akhsyaban, la fa'alna. Apabila kau perintahkan aku untuk mengangkat gunung batu ini dan menimpakannya atas mereka, kami akan lakukan ya Muhammad. Yani apapun yang kau perintahkan kami siap. Tapi Rasulullah SAW berkata apa? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim unasun ya'budunallah atau yuwahidunallah. Justru aku berharap agar Allah mengeluarkan dari punggung-punggung mereka, maknanya menjadikan keturunan-keturunan mereka adalah manusia-manusia yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan
Allah. Maknanya, kalau Rasul mau perintahkan mereka untuk hantam dengan gunung batu itu bisa, puas. Tapi akhirnya nggak ada manusia. Coba sabar, dibiarkan saja, nanti siapa tahu keturunannya. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan baik. Masih sabar nggak Rasul? Masih sabar nggak? Masih sabar ya? Ya iyalah, 23 tahun dakwahnya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun Allah. Itu kemudian Allah kasih kelonggaran dan mulai dibukakan kemenangan di Madinah, wajar. Rasul masih. Ini 950 tahun. Masih juga ngebandel. 950, seceng kurang gocap. Oke, seceng ini 1000. Gocap nih 50. Seceng kurang gocap ya ini 950. Itu bahasa Jakarta. You know that, huh? Di sini dipakai. Seceng 1000, goceng 5000. Enggak? Oh. Cepet 100. 950 seceng kurang gocap. Tahun, 950 tahun. Dia melihat satu kaum, satu generasi terus menentangnya. Ya udah, dia berharap generasi berikutnya kali anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya begitu juga, dia berharap lagi generasi berikutnya kali. Masih begitu juga, dia berharap lagi berikutnya kali. Terus 950 tahun bro. Berapa generasi yang dia hadapi. Sampai baca surat Nuh itu nanti. Di situ dia berkata, Ya Rabbi, innahum la yalidu. Tidaklah mereka melahirkan nanti, kecuali orang-orang yang kafir dan mungkar juga seperti mereka. Enggak ada orang beriman dari keturunan. Sampai begitu Nuh bilang. 950, berapa generasi dia hadapin. Akhirnya Allah banjiri muka bumi. Banjiri muka bumi dan hancurlah semua kehidupan di situ kecuali Nuh alaihi salam bersama orang-orang yang beriman bersamanya. Oke? Itu pun sedikit. Campur banyak binatang-binatang. Binatang nih sepasang-sepasang. Habis kehidupan di muka bumi pada saat itu habis. Nggak ada lagi manusia kecuali yang ada di Noah's Ark. Di bahtera Nuh alaihi salam. Oke, di situ. Nuh alaihi salam pun setelah beberapa lama mendarat, berlabuh kemudian dia dan orang-orang yang beriman bersamanya lah yang memulai kehidupan babak baru di muka bumi. Jadilah Nuh our second father, Abuna Athani, ayah kita yang kedua setelah Adam. Oke. Nuh alaihi salam meninggal lagi. Turunlah semakin banyak keturunan, semakin jauh zaman dari Nuh alaihi salam. Semakin mereka terjadi seperti yang awal, enggak mengenal ajaran agama dengan baik, enggak melestarikannya. Oke? Ada orang-orang soleh, nabi-nabi yang ada di antara mereka, bukannya diikuti ajarannya, oke? Mereka yang ada malah membuat cara singkat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu apa? Dengan mengkeramatkan orang. Kesalahan yang sama yang dulu terjadi, terulang lagi. Mereka bikin hal-hal yang baru. Mereka invent atau improve lagi. Hal-hal yang sifatnya di akidah ataupun di ibadah. Terus sampai akhirnya mereka telah benar-benar terjauhkan dari agamanya Nuh alaihi salam. Mereka udah jadi agama sendiri. Allah utus para nabi untuk menyeru. Nabi-nabi yang ada ditentang, dimusuhi, dan tidak sedikit dari mereka yang dibunuhi. Karena apa? Karena yang mereka serukan bertentangan dengan yang diajarkan kakek nenek moyang dengan tradisi yang berjalan. Ya, 1000 tahun kemudian, ketika tidak ada lagi manusia yang mentauhidkan Allah, atau sangat sedikit, baru Allah utus Rasul yang berikutnya, 1000 tahun setelah Nuh, yaitu Ibrahim alaihis salam.
Abuna ats-tsalits, bapak kita yang ketiga. Dia bapaknya tauhid yang menyerukan manusia kembali kepada tauhid. Oke? Ibrahim alaihissalam dia di kota di Babylon, di Irak dulu, namanya Ur. Oke? Ur. Tayyib. Dari sini Ibrahim alaihissalam menyeru kaumnya untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, yaitu apa? Menyembah berhala-berhala. Berhala ini monumen. Berhala adalah monumen. Dia juga. Cuman dibilang berhala, akhirnya kita lupa, nggak memahami hakikatnya. Padahal monumen, yakni patung yang dibuat untuk mengenang orang yang telah berlalu. Monumen nggak? Monumen banget. Cuman kalau dibilang monumen, akhirnya berefek kepada apa yang berjalan dengan monumen yang ada. Iya gak? Nah, Ibrahim alaihissalam menyeru manusia kepada tauhid dan meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Ibrahim alaihissalam menyeru mereka, terjadilah yang terjadi, ditentang Ibrahim apa ini itu, dihancurin sama Ibrahim, ini berhala-berhala dihancur-hancurin sama Ibrahim. Terus akhirnya mereka marah, dibakar Ibrahim, api nggak mempan. Akhirnya mereka pusingnya, udah diusir aja Ibrahim. Diusirlah Ibrahim dari negerinya dan berangkatlah dia mencari negeri tempat basis dakwahnya ini. Oke? Ibrahim alaihissalam pergi bersama istrinya namanya Sarah. Tayyib alaihissalam. Ya. Pergilah Ibrahim alaihissalam dari Irak terus mencari basis dakwah baru. Nah, di sini nih di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang ajib, yang indah. Oke, ini banyak disebutkan di kitab-kitab sirah. Baca Ar-Rahiq Al-Maktum, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, baca Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir, atau Siyar A'lam An-Nubalanya Dzahabi, semua menyebutkan kisah ini. Oke? Ibrahim dan Sarah di dalam journey-nya, di dalam perjalanannya Allah bekalnya habis. Dia mesti mampir ke sebuah negeri untuk cari perbekalan, makanan, minuman dan lain-lain dong. Iya kan? Orang yang melakukan perjalanan gitu. Nah, dapatlah dia sebuah negeri, mau masuk ke situ, tapi Allah ilhamkan padanya negeri ini negeri yang zalim. Negeri yang jahat. Apabila seorang wanita datang ke sana, seorang wanita datang ke sana dengan suaminya, maka wanita ini akan dirampas, diculik. Dan itu bukan aib pada mereka, itu budaya yang berjalan. Tapi kalau seorang wanita datang dengan dengan abangnya, dengan brother, maka dihormati, nggak diapa-apain. Oke. Ini negeri para muhakkik, para peneliti sejarah kemudian berkata ini negeri Mesir. Penguasa yang ada di situ, penguasa Mesir, Fir'aun. Oke? Fir'aun min fara'inah Mesir. Fir'aun di antara Fir'aun Mesir. Akhirnya Ibrahim bilang sama istrinya, siapa istrinya tadi? Sarah. Dek, jangan bilang kalau adek istri abang. Oke? Bilang aja saudara. Saudarinya. Bohong nggak di sini? Bohong nggak? Ayam kenapa dibawa ngaji? Ayam tinggalin di rumah. Dibawa ngaji. Tadi dia berak di sini. Ayam dibawa ngaji. No. Ente ini bengong-bengong gimana nih? Anak-anak bingung. Apakah kalian tertarik? Pembahasan ini menarik gak? Interested gak? Oke? Itu ayam dibawa-bawa. Barakallahu fiik ya akhi. Ane lupa deh itu lagi ngomongin apa tadi?
Oh iya, jangan bilang bahwa kau istriku, tapi katakan bahwa kau saudariku. Bohong nggak? Rasul masa bohong? Ente bohong oke. Rasul lying. Come on. Nggak bohong. Betul, dia saudarinya seiman. Salah nggak? Saudari seiman. Paham nggak? Jadi bohong nggak tuh? Beda antara bohong sama ngeles. Orang Jakarta bilang ngeles. Ngeles yang ini mengelak. Oke, nggak bohong dong, Rasul masa bohong. Iya gak? Saudarinya benar gak? Seiman. Tapi Sarah nih cantik luar biasa. Wanita paling cantik yang diriwayatkan di riwayat-riwayat sahih, Sarah. Cuman sayangnya kaum muslimin nggak tahu. Kenapa? Karena kaum muslimin bacanya komik, majalah, nontonnya TV, sirah nggak dibaca. Ya kan? Terus baca komik, nggak apa-apa. Biar nggak usah tahu sekalian. Oke? Terus tonton TV, nggak usah ngaji. Oke? Tonton series atau sinetron. Terus, nggak apa-apa. Nggak usah belajar sirah, biar nggak tahu. Sarah ini wanita paling cantik yang diriwayatkan riwayat. Bukan Cleopatra jadi wanita paling cantik. Awas. Sarah. Oke? Terbukti ketika ke sono sampai ke negeri tersebut langsung jadi headline news kecantikannya. Wah, mereka menginginkan Sarah tapi mereka nggak bisa melakukan apapun. Karena apa? Karena she came with her brother. Dia datang dengan saudaranya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Akhirnya adalah penasehat raja yang mendekati raja tersebut, Firaun, dia bilang, ada seorang wanita yang sangat cantik datang ke negeri kita, la tasluhu illa lak. Yang ni wanita tidak pantas bagi yang lain kecuali hanya bagimu. Bagi sang raja. Raja bilang, sampai bikin heboh. Iya, bikin heboh di negerinya. Bikin heboh. Panggil, kemari. Dipanggillah Sarah. Raja tersebut, ketika melihat Sarah, dia inginkan Sarah langsung untuk dirinya. Dia tarik tangannya Sarah. Sarah yang lemah, tak berdaya, alaihissalam, dia minta kepada Allah perlindungan. Lindungi aku. Tiba-tiba tangan raja tersebut lumpuh, paralyzed. Dia kapok minta ampun, I'm sorry. Dia janji nggak melakukan lagi begitu. Kembalikan tanganku ini itu. Benar ya? Janji ya? Iya. Nggak begitu lagi? Iya. Didoakan kesembuhan oleh Sarah, tiba-tiba sembuh tiba-tiba. Tapi udah sembuh, dia lihat Sarah begitu mempesona lagi, begitu mengkilap, dia inginkan Sarah, diambil lagi tangan. Sarah yang tak berdaya minta perlindungan lagi kepada Allah, paralyzed lagi. Ampun, minta maaf, nggak lagi-lagi ini, benar ya? Nggak lagi-lagi, ya. Didoakan kesembuhan oleh Sarah, sembuh lagi. Udah sembuh nggak lama dia lihat Sarah, berarti kan sparkling, benar-benar kan? Sampai seseorang yang tahu bahwa dia akan paralyzed kalau try to reach her, tapi dia tetap melakukan itu lagi. Ya enggak? Kayak para wanita, para women yang melihat Yusuf alaihissalam. Mereka tahu nggak kalau iris-iris tangan pakai pisau sakit? Tapi lagi lihat Yusuf, mereka nggak sadar. Sama nggak? Tuh, punya kita wanita tercantik, punya di sejarah, Sarah. Ya. Bukan Cleopatra, bukan siapa-siapa. Tayyib. Sampai 3 kali begitu. Akhirnya nih raja kapok. Udah, katanya, ya udah. Panggil saudaramu, dipanggillah Ibrahim alaihissalam. Datang Ibrahim, akhirnya nih raja berkata kepada Ibrahim, innaka ma ji'tani bi'ins, walakin ji'tani bi syaitan. Kau tidak datang ke negeri ini dengan seorang manusia. Kau ini datang ke negeri ini dengan syaitan. Yani ini wanita syaitan sebenarnya. Oke. Udah kau butuh apa? Dikasih makanan, minuman, semua perbekalan dikasih. Tapi pergi kau dari negeri ini. Jangan di sini. Oke. Terus dia lihat, raja lihat nih. Wanita seperti Sarah. La tukhdimu nafsaha. She can't serve herself. Dia ini gak bisa melayani diri sendiri apalagi sama suaminya. Yang kayak gini butuh budak wanita. Butuh slave. Dikasihlah seorang budak wanita kepada Sarah. Budak ini dari negeri tersebut, negeri Mesir itu. Nah ini budak namanya Hajar. Oke?
Ya. Akhirnya pergilah mereka. Hajar tadinya princess juga di satu negeri, cuman di negeri dikalahkan oleh raja ini pasukannya, wanita-wanitanya dirampas dan jadi budak. Dulu kan begitu. Dulu kan begitu berjalannya kehidupan zaman dulu ya begitu. Oke. Akhirnya Hajar bersama Sarah dan Ibrahim pergi dari negeri itu dan kemudian Hajar pun seiring dengan waktu akhirnya jadi beriman kepada Ibrahim alaihis salam. Sampai mereka di sebuah negeri yang iklimnya sejuk. Dan mereka bisa menyebarkan dakwah dengan baik di negeri tersebut. Oke? Mulailah mereka menjadikan negeri itu sebagai basis dakwah mereka. Negeri itu namanya Syam. Syam. Syam ini ibarat dari 4 negeri sekarang. Syria, Lebanon, Yordan, sama Filistin. Syam. Wallahu a'lam, mungkin Ibrahim di Filistin, wallahu a'lam. Ala kulli hal Syam. Oke? Singkat cerita, Sarah nggak mengandung juga. Akhirnya Ibrahim ingin punya anak, ingin punya keturunan. Oke? Akhirnya Sarah pun memberikan budak wanitanya kepada Ibrahim. Itu udah buatmu. Hajar diberikan kepada Ibrahim alaihis salam. Enggak lama Hajar ternyata mengandung, hamil. Ibrahim sayanglah kepadanya, condong kepadanya. Nah, Sarah marah, cemburu. Kalau aku ketemu Hajar, aku potong-potong dia nanti. Sampai begitu, Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah pergi, selamatkan Hajar. Pergilah mereka dari Syam. Nah, waktu itu Hajar pakai togiyah. Pakai nitok, yakni kain yang diikat di pinggang, okay? Kemudian kain ini memanjang sampai terseret-seret di pasir. Wanita pertama di muka bumi yang pakai nitok itu, nah itu Hajar. Seret-seret dan fungsinya menghapus jejak di pasir, menghapus jejaknya. Oke, nah akhirnya ini diikutin sama manusia-manusia kemudian di muka bumi sampai tersebutlah Asma bintu Abi Bakar yang dijulukannya Zatun Nitaqain, yang dia membuka sabuknya dan membelah dua, setengah dipakai, setengahnya dipakai untuk mengikat makanan Rasul dan ayahnya Abu Bakar ketika mau hijrah. Pernah dengar kisah itu ya? Sirah. Baca komik ya nggak bakalan tahu. Bacanya komik. Ya, sama magazine. Tayyib. Nah akhirnya tuh hal itu diikutin oleh tradisinya juga oleh ahlul kitab, di mana wanita kalau menikah bajunya panjang banget. Iya gak? Diikutin. Hordeng, spray, semua disambung panjang. Anduk. Panjang banget kan bajunya. Nah ini dari Hajar. Oke. Terus mereka berjalan sampailah mereka ke sebuah negeri. Ke sebuah lembah. Lembah yang gersang, kering kerontang, tidak ada kehidupan. Jangankan manusia, jin nggak mau hidup situ. Nggak ada siapa-siapa, sepi. Sampai di situ singkat cerita akhirnya Ibrahim diperintahkan oleh Allah tinggalkan Hajar situ. Cerita yang kalian tahu insya Allah. Yang mau ana kasih tahu, yang mau ana sampaikan adalah di mana Hajar kan melahirkan Ismail alaihis salam. Oke. Nah, jalur berikutnya dari situ. Jalur nabi-nabi berikutnya dari situ. Oke. Ibrahim alaihi salam. Nah, di Syam dia ada Sarah. Nah, ini di Hajar. Hajar melahirkan Ismail. Iya gak? Alaihi salam. Jadi nabi gak Ismail? Alaihi salam. Nah, kemudian pulanglah Ibrahim kembali kepada Sarah. Ada yang bilang 14 tahun, ada yang bilang 40 tahun kemudian, qadarullah Sarah yang udah tua bisa melahirkan. Dia melahirkan seorang bayi lelaki, namanya Isaac. Oke? Ishak punya anak 12 lelaki. 12 lelaki semua. Di antaranya ada yang namanya Yakub, Jacob. Yakub punya anak lelaki 12 lagi.
Di antaranya namanya ada yang namanya Yusuf. Joseph. Terus nabi-nabi di jalur sini. Di daerah Syam. Iya gak? Di sini nggak ada nabi. Nggak ada nabi. Sampai nanti nabi penutupan di sini. Siapa? Ya. Oke? Nah, di sini turunan Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada Ishak, Ishak ada Yakub, Yakub ada Yusuf, Yusuf terus turunan dan nabi-nabi dan rasul-rasul. Semuanya di sini nih, di jalur ini. Terjadi yang terjadi dulu, penyakit lama. Di mana setiap rasul dan nabi, rasul yang meninggal, kaum yang mengaku beriman kepadanya mengikutinya, oke? Menambah-nambahkan hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh rasul itu sendiri. Mereka bikin-bikin hal-hal baru. Baik di sisi akidah, keyakinan, ataupun ibadah. Sampai di Moses alaihissalam, Musa. Oke, dia bawa apa? Kitabnya. Old Testament, perjanjian lama, Taurat. Ya, dia bawa Musa alaihissalam meninggal, kaum yang mengaku beriman kepada Musa, tambah-tambah yang enggak, improve. Mereka bilang, oh, Yahudi adalah anak-anak kesayangan Allah. Bangsa selain Yahudi boleh kita bantai, boleh kita... Ini Zionis sekarang. Tuh, keyakinan-keyakinan baru yang Musa nggak ajarin. Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Cara sholat yang nggak diajar. Musa ngajarin nggak cara sholat yang tempelin jidat ke tembok ratapan? Nangis-nangis. Ngajarin nggak Musa? Kan Yahudi sholatnya begitu kan? Oke, Musa ngajarin begituan nggak sama mereka? Enggak, ini hal-hal yang mereka bikin-bikin. Nah, hal-hal yang mereka buat-buat itu apa namanya kalau bukan bid'ah? Bid'ah itu yang menghancurkan syariat setiap zaman. Makanya kita galak sama bid'ah. Kalaupun tujuannya baik. Paham? Oke? Di masa Isa alaihissalam, Isa ngajarin nggak kepada kaumnya, aku anaknya Allah. Ngajarin nggak? Isa said so. Allah, Tuhan ada 3. Tuhan bokap, Tuhan nyokap. Ngajarin nggak Isa? Nggak mungkin. Kalau kau buat dosa, datanglah ke gereja, kemudian kau ngaku dosa, kemudian kau bayar, impas dosamu beres. Ya Allah, ajib amat. Isa ngajarin itu? Nggak mungkin. Kalau minggu rame-rame ke masjid kita nyanyi blues. As they're doing. Iya kan? Mereka sholatnya nih nyanyi blues, nyanyi. Isa ngajarin itu? Iya nggak? Hal-hal baru yang mereka bikin yang akhirnya mereka pada sebuah agama yang baru yang benar-benar bertentangan dengan yang awal Isa tadi alaihis salam. Itulah yang terjadi di muka bumi. Tapi di masa Isa, setelah Isa alaihis salam, muka bumi kosong dari nabi, kosong dari rasul. Biasanya selalu ada, nggak pernah kosong muka bumi. Jadi itu tadi nanti perbedaan antara rasul dan nabi, ya. Nih perbedaan antara rasul dan nabi yang kita ketahui selama ini apa? Apa? The difference. Antara rasul dan nabi, bedanya apa? Ramai sedikit. Iya, betul, itu betul. Nabi ramai, rasul sedikit. Ramai ini banyak ya? Iya. Apa? Rasul wajib menyampai, nabi tidak. Pernah dengar perbedaan itu? Ini keliru, salah. Nggak mungkin. Oke? Mungkin nggak Allah pilih salah seorang hambanya jadi nabi, terus Allah bilang, you can keep it for yourself if you want to. But if you want to, you can tell people about it. Nggak mungkin. Yang ada diwajibkan, kita aja dibilang, balighu anni
Walau ayah sampaikan dariku, dari Rasul, kalaupun cuma satu ayat tuh. Jadi perbedaan yang benar antara Nabi dan Rasul, Rasul datang bawa syariat baru, membawa kitab, book. Nabi tidak. Jadi kalau mau digambarkan begini, Rasul, Nabi, Rasul, begitu. Nabi, Rasul. Nabi, Rasul, begitu. Nah, syariat ini sempurnanya di Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia mengalami proses tahap ini, evolution. Oke? Dari syariat awal ke syariat berikutnya, syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya merubah syariatnya, tapi akidah nggak berubah. Yang berubah hukum, yang dulu halal jadi haram, atau yang dulu haram jadi halal. Contoh zaman Musa alaihi salam nih, baju kalau kena najis dirobek, dibuang. Tuh. Kita sekarang kalau kena najis diapain? Air. Beli baru, keren amat. Hari raya mulu romannya. Iya enggak? Dulu syariat Musa kalau mau taubat benar, bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Itu kan? Syariat sekarang, bunuh diri haram. Dulu sujud kepada manusia boleh. Saudara-saudara Yusuf sujud sama Yusuf alaihis salam. Ada kisahnya di Al-Quran kan? Di surat Yusuf. Tapi syariat sekarang haram sujud kecuali kepada Allah. Bahkan kepada Rasul nggak boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh, hukum, jurisdiction berubah. Tapi akidah nggak berubah. Oke, dapat dipahami ya? Sampai sempurna di titik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sekitar 330.000 nabi. Di antara itu yang Rasul cuma ratusan, 300, 200 berapa? Oke? Dapat difahami hal itu? Jadi bedanya Rasul sama Nabi apa? Rasul datang dengan syariat baru yang menyempurnakan syariat sebelumnya. Biasa syariat ini diwakili dengan kitab. Jadi ratusan kitab yang Allah turunkan ke atas muka bumi. Semua kitab ini terangkum, tersummary di dalam 3 kitab inti, 3 syariat inti. Nih, perhatikan hal ini. Ini perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di Madarijus Salikin. Allah turunkan ratusan kitab ke atas muka bumi. Oke? Semua kitab ini tersummary di dalam 3 kitab inti, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Ini merangkum ratusan kitab yang ada. Nah, 3 kitab ini terangkum lagi di dalam 1 kitab penutup terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim terangkum lagi, tersummary lagi di dalam 1 surat, yaitu Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dibilang Ummul Quran atau Ummul Kitab. Artinya apa? Al-Fatihah ibunya Al-Quran. Maka maknanya, kalau dia ibunya berarti berarti surat-surat yang lain anak-anaknya dia, kan dia emaknya. Begitu kan? Faham nggak? Maknanya surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran adalah penjelasan panjang lebar dari apa yang Allah globalkan di dalam Al-Fatihah. Begitu atuh. Kalau Al-Fatihah emaknya, berarti yang lain anak-anaknya. Al-Fatihah terangkum lagi, tersummary lagi di dalam 1 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ajib. Ajib. Ini kalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, kembali ke materi kita. Setiap Rasul meninggal tadi, kaum yang ada menambah-nambahkan ajaran-ajaran baru, akidah-akidah baru, ya kan? Ibadah-ibadah baru. Disitulah fungsi Nabi itu. Fungsi Rasul tadi datang bawa syariat baru dan bawa
kitab. Oke, fungsi nabi datang. Yaitu fungsinya apa? Tidak mengajarkan syariat yang baru, tapi menyeru manusia kepada kembali kepada ajaran murni sebagaimana yang dibawakan oleh Rasul. Menyeru kepada tasfiyah dan dia nyeru. Kenapa? Umat sudah menyimpang dengan bid'ah-bid'ah yang baru yang dibuat yang sampai membawa mereka kepada kesyirikan. Ini fungsi para nabi. Seru, ayo kembali kepada agama yang murni. Tapi ditentang, diserang, dibunuh. Ya, itu yang terjadi terutama di Bani Israel. Tadi Yakub tadi. Oke, Yakub ini nickname-nya dari Allah Israel. Tuh. Jadi Bani Israel adalah anak-anaknya Yakub alaihi salam. Tuh, begitu yang 12 itu. Di antaranya ada Yusuf. Paham? Nah, fungsi Nabi menyeru manusia kepada kemurnian lagi. Karena apa? Mereka udah terjauhkan dari kemurnian ajaran yang dibawakan oleh Rasul yang datang pada mereka. Karena bid'ah-bid'ah baru yang mereka buat. Sampai pada masa Isa alaihis salam. Isa Nabi apa Rasul? Kenapa? Bawa kitab gitu dong, biar keren. Injil. Oke, New Testament, perjanjian baru. Nah, setelah meninggalnya Isa alaihi salam, perhatikan, ini nih poinnya nih. Setelah meninggalnya Isa, muka bumi kosong. Nggak ada Rasul, nggak ada Nabi. Sebelumnya nggak pernah putus. Di sini kejahilan memuncak pada puncaknya. Oke? Nah, kosong muka bumi dari Nabi, dari Rasul sekitar 6 century. 6 abad. Apa abad bahasa Malaysianya apa? Abad ya, abad ya. 600-an tahun. Kosong tuh, kebayang nggak? Memuncak pada puncaknya kejahilan. Nggak ada lagi yang menyeru ini. Tayyib. Sampai datang utusan yang terakhir, yaitu ini dia yang menyeru manusia dan memerangi kegelapan yang udah memuncak pada puncaknya, kejahilan yang udah memuncak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masa 6 abad inilah, masa 6 abad yang dibilang masa jahiliyah. Itu, jadi definisi jahiliyah adalah, masa jahiliyah adalah fatrah allati khalatil ardu minar rusul wa minal anbiya qarabat sittah qurun. Sebuah fase, masa, di mana muka bumi kosong dari nabi, kosong dari rasul, sekitar 6 abad. Itu jahiliyah. Nggak boleh seseorang berkata, dulu waktu aku masih jahiliyah, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena telah datang kepadamu petunjuk, cuman dulu kau masih lemah. Tapi jangan katakan jahiliyah sehingga seolah-olah Allah belum membawakan petunjuk. Nggak boleh, haram. Oke? Dapat difahami hal ini? Datang Nabi Muhammad SAW. Nah, ini poin lagi nih. Setelah Nabi Muhammad meninggal terjadi nggak yang terjadi kepada kaum-kaum terdahulu, syariat-syariat terdahulu? Disease yang dulu terjadi nggak? Di mana orang yang mengaku beriman, mengikuti Nabi Muhammad, menjadikan hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad kan? Sallallahu alaihi wasallam, akidahnya, ibadahnya, iya gak? Iya gak? Kemandong, ayo dong. Iya gak? Apa Nabi Muhammad ajarin, nisfu Sya'ban rame-rame ya? Ulang tahunku rayakan ya? Iya gak? Yang dulu terjadi sama, demikian. Dunia berjalannya tuh begitu. Allah janjikan. Sejarah itu berputar. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Means, yang dulu terjadi, sekarang terjadi. Yang sekarang terjadi, dulu pernah terjadi. Baca sejarah. Sama kan? Tapi setelah Nabi Muhammad, sayangnya nggak ada para nabi yang menyeru kepada kemuliaan, kemurnian lagi. Yang menyeru kepada tadi program dakwah para nabi, yaitu
Nggak ada. Habis Nabi Muhammad nggak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana dong? Di situ fungsi ulama di umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul bilang, al ulama warasatul, para ulama adalah pewaris para nabi. Kenapa nggak dibilang para ulama adalah pewaris Rasul? Kenapa? Karena dia nggak bawa syariat baru, nggak bawa kitab baru, tapi mewarisi tugas para nabi, yaitu apa? Menyeru manusia kepada purity, kepada kemurnian ajaran tauhid yang diserukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat difahami sejarah tauhid dan syirik. Oke? Itulah tauhid. Maka lawan katanya adalah syirik. Udah sampai jam berapa anak ngajar nih? Ngomongin tauhid sampai syirik, tahu-tahu azan subuh nanti. Masih banyak lagi poin yang belum Anda sampaikan. Gimana? Hah? Udah ngantuk ente? Mama udah ngantuk? Mama? Hah? Oke, last point. Oke, last point. Dosa terbesar di muka bumi adalah nih, dia. Berarti hal yang paling agung, ibadah yang paling agung di muka bumi adalah tauhid. Begitu kan? Tauhid, dengan tauhid terhapuskanlah dosa-dosa yang terjadi, tapi dengan tauhid yang baik. Tapi dengan syirik terhapuskanlah pahala-pahala yang terjadi tuh. Syirik itu namanya mubiqat. Tauhid kifarat. Kifarat adalah hal-hal yang menghapuskan dosa. Lawan katanya hal-hal yang menghapuskan pahala, yaitu mubiqat. Tuh, ada kifarat. Kifarah. Jamaknya atau pluralnya kifarat. Lawan katanya mubiqah. Pluralnya mubiqat. Oke? Kifarat hal-hal yang menghapuskan dosa. Banyak, sodakoh, birrul walidain, iya gak? Menghapuskan dosa itu. Salat 5 waktu dengan sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atara anna ahadakum law anna ahadakum", bisakah kalian bayangkan apabila salah seorang di antara kalian di depan rumahnya ada sungai. Sungai, ada kali. Oke? Yaghtasilu fihi kulla yaumin 5 marrat, yang dia bisa mandi di sungai itu sehari 5 kali. Ayabqa fi jismihi syai'an minal jarathim. Apakah akan bersisa kotoran atau kuman di tubuhnya? Sahabat bilang, enggak ya Rasulullah, bersihlah 5 kali sehari mandinya. Ya kan? Rasul berkata, demikianlah perumpamaan sholat 5 kali dalam 1 hari. Ya, maknanya membersihkan dosa-dosa yang terjadi di hari tersebut. Selama tidak melakukan yang kabair, dosa-dosa besar. Kalau dosa besar perlu taubat. Oke, itu kifarat. Nah, kifarat yang paling efektif menghapuskan langsung bayar, itu tadi, tauhid. Oke? Nah, mubiqah hal-hal yang menghancurkan pahala. Banyak, riya. Iya kan? Menghancurkan pahala gak? Meninggalkan medan perang, al-firar yaumaz zahaf. Tuh, menghancurkan pahala itu. Ya kan? Menzolimi individu lain dengan gibah atau... Nah, yang paling efektif menghapuskan pahala semuanya adalah syirik. Dengan satu kesyirikan, semua pahala hancur. Maknanya dosa-dosa lain mungkin hanya menghancurkan sebagian pahala. Oke? Tapi dengan syirikan, semuanya hancur. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada para nabi-nabi sebelummu, apabila kau berbuat syirik, yakni sekali saja kau berbuat syirik, hancur seluruh amalanmu. Maknanya selama ini pahala dari sholat, puasa, sedekah yang kau lakukan, semuanya runtuh, hangus. Harga runtuh.
Kalau di pasar suka ada harga runtuh. Tayyib. Tauhid yang berkaitan dengan sejarahnya banyak, ya. Masih panjang. Cuman itulah minimal dengan memahami sejarahnya kita memahami hakikatnya. Okay? Jadi ketahuilah bahwa seseorang berkata bahwa Allah adalah Tuhan belum bertauhid dia. Sebelum dia benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan dengan cara menghindari hal-hal yang dihukumi oleh Rasulnya bahwa itu syirik, itu kufur dan lain-lain. Oke? Tauhid apabila dilihat dari keseluruhannya menjadi 3 aspek. Oke? Ini uluhiyah dalam mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Okay. Seseorang yang meyakini kekeramatannya benda-benda tertentu dan lain-lain, kemudian dia masih mengaku bahwa Allah yang aku sembah Allah dan lain-lain, maka tidak sahlah ini tauhidnya. Karena apa? Terjadi hal-hal yang membatalkan hal ini. Seperti orang-orang terdahulu yang mengaku bahwa mereka mendekatkan diri kepada Allah, namun Allah menolak tauhid mereka. Dikarenakan apa? Masih terjadi kesyirikan. Namun sayangnya kesyirikan ini di zaman sekarang, seperti di zaman dulu, disangka kesyirikan tersebut adalah justru ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Gitu loh. Ini yang jadi bahaya. Memuliakan kuburan tertentu, berziarah, pergi menghampiri kuburan-kuburan, wali-wali dan lain-lain. Ini adalah sebuah kesyirikan yang Allah nilai kesyirikan, namun mereka kira ini ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang terjadi. Oke? Ada rububiyah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengatur berjalannya alam semesta. Yang maha memberikan rizki, Allah. Mematikan, Allah. Menghidupkan, Allah. Menyembuhkan, Allah. An-Nafi' yang maha memberikan manfaat, Allah. Ad-Dar yang maha memberikan madarat, Allah. Tuh. Meyakini bahwa alam semesta ini berjalannya hanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak memiliki apapun. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya pada Allah. Dan kita mendapatkan apa-apa yang kita dapatkan adalah karena Allah beri kepada kita. Bukan karena kita hebat. Kita dapat hidayah sekarang. Kita tahu jalan yang lurus karena Allah berikan hidayah itu pada kita. Bukan karena kita emang pinter, emang smart, kita mencari. Berapa banyak orang jenius yang mati dalam kesyirikan dan kekufuran. Berapa banyak orang bodoh yang mati dengan tauhid yang baik. Hidayah pilihan Allah. Oke? Ada al-asma was sifat. Yani Allah Subhanahu wa taala memiliki asma, nama-nama yang mulia. Ada berapa nama-nama Allah? Salah. Ada berapa nama Allah? Ada berapa nama Allah? Akhi. Udah berapa tahun ngaji? Tauhid kagak tahu. Tauhid ini yang paling standar. Udah berapa tahun ngaji pada? Ngaji apaan aja ente? Ditanya nama Allah ada berapa nggak tahu. Selama ini ngaji apa? Betulkah nama Allah ada 99? Salah. Tuh, itu ahlu sunnah. 99 itu betul nama Allah. Tapi apakah terbatas 99? Tidak. Baca buku tauhid. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan yang doa kegalauan, doa kesedihan itu. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang hanya kau yang miliki. Samaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan hal itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama au allamta ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau kau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang hanya engkau yang miliki itu. Berarti banyak kan? Bukan hanya terbatas 99. Hadisnya Abu Hurairah, inna lillahi tis'ah wa tis'ina asma.
Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, betul. Hadisnya sahih. Tapi apakah maknanya Allah terbatas hanya 99 namanya? Tidak. Oke? Contohnya Ustadz, apa nama Allah yang lain yang di luar 99? Banyak. Hadis Tirmidzi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bercerita, "Ghala as-si'ru fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Harga-harga menjadi mahal, melambung tinggi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harga naik. Oke? Kemudian kita mengeluh dan mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, sa'ir lana, ya Rasulullah, tentukanlah harga pasar bagi kita. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, Inna Allah ta'ala huwal musa'ir. Allah lah yang maha menentukan harga pasar. Tuh, ada nggak di antara 99 al-musa'ir? Ada nggak? Itu Allah yang menentukan naik turunnya harga harga pasar. Tidak sebagaimana yang dikatakan kafir, misalnya naik turunnya harga pasar nih hanya berdasarkan supply dan demand. Ada peneliti ekonomi sosial juga kafir namanya Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Pernah baca? Dia meneliti kenapa bisa naik dan turun serempak harga di pasar, seolah-olah ada yang mengatur. Betul, harga berkaitan dengan supply dan demand yang ada, oke, tapi kok bisa naik dan turun secara serempak? Dia cari alasannya, dia nggak menemukan. Dia bilang ini alasannya adalah the invisible hands, tangan-tangan yang tak terlihat. Lidahnya berat untuk berkata bahwa itu the God's hand, itu tangannya Allah. Islam udah punya jawabannya. Hadis Tirmidzi ini, innallaha huwal musa'ir. Allah lah zat yang maha menentukan harga pasar. Ajib. Zen, jadi nama Allah ada berapa? Ahlus sunnah bilang nama Allah tidak terhitung. Wallahu a'lam. Jangan bilang 99. Yang bilang nama Allah 99, membatasi nama Allah 99 dan sifat hanya 20, itu Asy'ari dan Maturidi. Dia bikinlah wiridnya. Nas'aluka ya man huwar rahmanur rahimul malikul kudusus salam. Itu Asy'ari dan Maturidi. Sifat yang 20 dihafalin. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu. Pernah dengar gak? Kita waktu kecil suruh ngapalin gitu kan. Itu Maturidi yang bikin. Bukan Ahlus Sunnah. Enak aja. Pelajari tauhid sebelum kau pelajari yang lain. Pelajari dengan dalam tauhid. Baca lagi kitab-kitab tauhid. Baca usul salasah berangkat. Kemudian qawaid arba'ah. Kemudian baca akidah wasitiyah untuk menguasai asma was sifat. Kemudian baru baca buku-buku kontemporer karangan para ulama rahimahumullah. Tayyib ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di lain waktu. Ana mohon maaf apabila ada yang keliru yang ana sampaikan, dan apabila ada yang benar tentunya datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.